Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Politik. Saya akan membahas mengenai bab 9 yang berjudul Ekonomi Politik Campur Tangan IMF dan Bank Dunia. Peran IMF dan Bank Dunia. Ada dua lembaga super yang paling berpengaruh dalam menciptakan sistem ekonomi pasar bebas dunia sesuai dengan agenda neoliberalisme, yaitu International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF dan Bank Dunia. Cikal bakal kedua lembaga super tersebut muncul sewaktu diadakannya sebuah pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, US pada bulan Juli 1944. Dalam pertemuan tersebut dihadiri 44 negara dengan misi memperakasai dibentuknya lembaga-lembaga ekonomi multilateral yang amat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pasca Perang Dunia Kedua. Khusus untuk mengatasi masalah dalam bidang pembangunan ekonomi, dibentuk sebuah lembaga bernama International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Lembaga ini diberi mandat untuk membantu negara-negara yang sedang membangun. IBRD kemudian lebih dikenal dengan sebutan World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia umumnya menyediakan paket utang untuk proyek-proyek dan program-program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, menjaga lingkungan, dan sejenisnya. Dalam bidang moneter dibentuk IMF dengan tugas sebagai pengatur sistem keuangan dan sistem nilai tukar internasional. Selain itu, IMF dirancang untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan di neraca pembayaran dan memberikan bantuan luar negeri. Fungsi lainnya adalah menstabilkan ekonomi global. Untuk menolong negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, IMF menyediakan pinjaman kepada negara-negara anggota melalui pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, krisis multidimensi pada tahun 1997 atau dengan 1998. Pada tahun 1997, beberapa negara di kawasan Asia dihantam krisis mata uang Thailand, Malaysia, ringgit, Singapura dolar Singapura, Indonesia rupiah, dan Korea Selatan won. Mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Yang mengalami fluktuasi yang paling parah adalah Indonesia, bergerak antara kisaran 2.600 sampai dengan 17.000. Sebetulnya ini ada sisi positif dan negatif penurunan nilai rupiah. Dampak positif yang paling dirasakan oleh eksportir ketika nilai rupiah anjlok, barang dagangan laku keras. Hal ini terjadi karena ketika nilai rupiah melemah, barang-barang Indonesia menjadi sangat murah di mata orang asing. Akibatnya permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat. Walaupun ada sisi positifnya, dampak negatif lebih banyak. Dampak yang dirasakan adalah pendapatan per kapita dan utang luar negeri dalam hitungan dolar US turun ketika 1.115 menjadi 300 hingga 400 pada puncak krisis. Dan utang luar negeri pemerintah dan swasta naik beberapa kali lipat. Menurut Miranda S. Giltham, terdapat 3 pendekatan tentang krisis ekonomi. Ada 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan krisis ekonomi, yaitu pendekatan generasi pertama, pendekatan generasi kedua, dan pendekatan generasi ketiga. Pendekatan generasi pertama dikembangkan oleh Krugman pada tahun 1979 dan Vogt-Garber pada tahun 1984 yang mendasarkan analisis pada kondisi keseimbangan fiskal yang cenderung tidak stabil sehingga menjadi pemicu serangan terhadap mata uang. Pendekatan ini mengasumsikan bank sentral cenderung melakukan monetisasi defisit mata uang fiskal melalui pemberian kredit dalam negeri, sementara pada saat yang sama berupaya mempertahankan nilai tukar tetap dengan kondisi cadangan devisa yang terbatas. Ekspektasi akan terjadinya devaluasi telah mendorong tindakan para spekulan untuk menyerang mata uang dan menguras cadangan devisa di bank sentral. Pendekatan yang generasi kedua dikembangkan oleh Diamond dan Dweck
pada tahun 1983 yang mendasarkan analisisnya pada kondisi trade-off yang dihadapi pemerintah, yaitu antara mempertahankan nilai tukar tetap (fixed exchange rate system) dan menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif untuk mengurangi pengangguran. Meski cadangan devisa tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mempertahankan nilai tukar tetap, para spekulan akan cenderung menyerang apabila ada indikasi kurangnya komitmen pemerintah untuk mempertahankan nilai tukar tersebut. Dalam kasus ini, krisis dipicu oleh memburuknya kondisi fundamental perekonomian, seperti pertumbuhan yang rendah, tingkat pengangguran yang semakin tinggi, laju inflasi yang tinggi, atau adanya indikasi terjadinya multi-equilibrium. Negara yang mempunyai fundamental ekonomi lemah cenderung mengalami krisis. Sebaliknya, yang memiliki fundamental ekonomi kuat cenderung terhindar dari krisis. Sedangkan yang berada di antaranya dapat mengalami self-fulfilling speculative expectation. Yang ketiga, pendekatan generasi ketiga dikembangkan oleh Krugman pada tahun 1998 dan Cosetti dan kawan-kawan tahun 1998 yang memasukkan peran moral hazard inclusive investment dalam menganalisis faktor-faktor penyebab krisis. Moral hazard terjadi karena adanya persepsi bahwa pemerintah selalu siap menjamin atau menalangi perusahaan swasta yang mengalami masalah. Oleh karena itu, terjadinya excessive investment dan atau lending dan excessive borrowing. Akibatnya terjadi akumulasi utang sektor swasta dalam jumlah yang super besar. Dalam kondisi perekonomian yang buruk, pemerintah tidak bisa tergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai krisis dan cenderung menutupi defisit dari signorage revenues. Hal ini akan membentuk expectation of future inflationary financing, pada gilirannya memicu serangan yang spekulatif terhadap mata uang. Selanjutnya, krisis yang semula berasal dari krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjalar ke krisis politik dan krisis kepercayaan. Sebagai akibatnya, suhu politik di tanah air yang meningkat diperlihatkan oleh banyaknya negara-negara, terjadi kerusuhan, begitu juga keresahan dan atau penyakit sosial meningkat. Selanjutnya, IMF dan penyelesaian utang luar negeri. Mengapa negara-negara donor atau mau meminjam utang pada negara-negara berkembang? Menurut Basri dan Subri, ada dua hal yang memotivasi mengalirnya bantuan luar negeri ke negara-negara berkembang, yaitu motivasi politik dan motivasi ekonomi. Motif Amerika Serikat memberikan dana untuk merekonstruksi kembali perekonomian Eropa Barat yang hancur pada Perang Dunia Kedua, termasuk pada kategori yang pertama, sedangkan motif ekonomi lebih bervariasi. Sebetulnya kalau utang tersebut dipakai untuk tujuan produktif, menurut teori bisa memberikan hasil positif, sebab bunga pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut sangat rendah. Pada tahun 50-an dan 60-an, para ekonom seperti Roy Harrod dan F.C. Domar, Holly Seneri, dan Alan Stroud berpendapat bahwa bantuan luar negeri akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan. Kenyataannya, negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan naik pangkat menjadi NICS berkat bantuan luar negeri. Yang menjadi masalah jika dana pinjaman digunakan untuk membangun proyek-proyek mercusuar, apalagi kalau digelapkan oleh para pejabat korup, utang justru menjadi beban. Masalah seperti inilah yang dialami oleh negara-negara berkembang di Amerika Latin seperti Argentina, Brasil, Meksiko, dan terutama sekali di Indonesia. Hasil penelitian Arif dan Sasano pada tahun 1987 menunjukkan bahwa arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia tidak menimbulkan efek signifikan terhadap investasi domestik secara keseluruhan. Peran modal asing dalam pertumbuhan ekonomi nasional justru negatif. Meski koefisien regresinya secara statistik tidak signifikan, yang jelas hasil penelitian ini menolak hipotesis yang mengatakan bahwa modal asing mendorong pertumbuhan ekonomi. IMF adalah akses terakhir ke dunia keuangan dan bisnis internasional bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan dana. Akan tetapi IMF ternyata bukan malaikat penyelamat.
Dalam banyak kasus, bantuan IMF justru biang masalah sebab negara-negara yang dibantu umumnya masuk ke dalam jebakan utang yang sangat sukar dilepaskan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa negara-negara yang mempunyai utang luar negeri umumnya bermasalah seperti dialami oleh negara MBA, Meksiko, Brazil, dan Argentina pada tahun 70-an. Argentina seperti Indonesia tak henti-hentinya diurundung malang. Uruguay, Kolombia, Ekuador, dan Turki menyusul. Meksiko dan Chili juga sudah lebih dulu sembuh kembali demam. Sehubungan dengan buruknya kinerja IMF, Bando Vasquez telah membuat daftar panjang kegagalan IMF dalam mengobati negara-negara yang terdaftar sebagai pasiennya. Negara-negara yang ditolong banyak yang tidak sembuh justru semakin terperosok dalam utang yang semakin dalam. Semua negara berkembang yang terlilit utang saat ini jika dibantu dengan cara seperti yang dipraktikkan selama ini oleh lembaga-lembaga keuangan internasional IFES, sampai kapanpun tidak ada yang sanggup membayarnya. Selanjutnya, IMF dan kebijakan nilai tukar mata uang asing. Secara ekstrim hanya ada dua sistem mata uang, yaitu yang pertama sistem nilai tukar tetap fixed atau pegged exchange rate, yang kedua sistem nilai tukar yang mengambang floating atau flexible exchange rate. Walau di antara kedua sistem ini ada berbagai variasi, salah satunya varian sistem nilai tukar tetap atau currency board system CBS. Dengan CBS, mata uang satu negara dipatok ke sekeranjang atau beberapa mata uang lainnya. Kelebihan sistem mata uang tetap ialah nilainya yang stabil sehingga memudahkan pebisnis dalam melakukan transaksi. Kelemahannya, nilai tukar yang dipatok terus-menerus bisa mengalami penguatan dan pelemahan secara sistematis. Jika mata uang suatu negara menguat, harga barang buatan dalam negeri menjadi mahal di mata orang asing. Akibatnya permintaan terhadap produk ekspor menurun. Untuk mengatasi masalah penguatan nilai mata uang ini bisa dilakukan berbagai kebijakan devaluasi. Selanjutnya, penerapan sistem kurs di Indonesia. Dalam kurun waktu 17 April 1970 hingga 15 November 1978 digunakan sistem kurs tetap di mana rupiah dipatok terhadap dolar 114. Selanjutnya, penerapan kurs di Indonesia. Dalam waktu 17 April 1970 hingga 15 November 1978 digunakan sistem kurs tetap di mana rupiah dipatok terhadap dolar 415 per dolar. Pada periode 15 November 1978 hingga Desember 1995 digunakan sistem kurs mengambang terkendali. Sejak Desember 1995, BI menggunakan aturan baru tentang kurs, di mana BI mengumumkan kurs rupiah terhadap dolar US yang diiringi zona kurs batas atas dan batas bawah. Jika kurs dalam kisaran zona, BI tidak melakukan intervensi, akan tetapi jika zona dilanggar, BI akan bertindak. Misalnya, kurs menembus batas atas, BI akan menggunakan cadangan devisa untuk melayani pembelian dolar, atau sebaliknya, jika kurs menyentuh batas bawah, maka BI akan memberi dolar yang dengan rupiah. Sejak 14 Agustus 1997 digunakan sistem kurs bebas. Tidak ada lagi batas intervensi. Sistem ini dipakai sebab BI merasa sulit melakukan operasi pasar setiap kali kurs membentur ambang batas intervensi. Sayangnya, kebijakan ini tampaknya tidak dilakukan pada saat yang tepat. Sebab berbagai dampak krisis ekonomi, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi disertai dengan volatilisasi yang tinggi. Ketika sistem kurs mengambang terkendali dilepas, kurs rupiah terhadap dolar masih berada di kisaran 2.400. Begitu band intervensi ditiadakan, nilai rupiah langsung mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu turun menjadi 2.600 per USD ke 4.000 per USD dan terus melorot hingga mencapai titik nadir Januari 1998, yaitu 17.000 per USD. Jadi dapat dikatakan andil sistem kurs bebas sangat besar dalam krisis ekonomi moneter di Indonesia pada tahun 1997 atau 1998. Tentang tingginya volatilisasi
Volatilitas tahun 1998 yang mengatakan hal ini dipengaruhi oleh tipisnya pasar valuta asing. Dalam kondisi seperti ini, perubahan sedikit saja dalam pemerintahan dan penawaran falas langsung menyebabkan gejolak terhadap nilai tukar. Selanjutnya, rencana penerapan kurensi buat sistem. Sistem kurs bebas memiliki kelemahan. Ada beberapa pakar yang menganjurkan penerapan sistem Dewan Mata Uang (DMU) atau Currency Board System (CBS) dan juga menyebutkan ansar kurensi. Rencana penerapan CBS di Indonesia untuk meredam fluktuasi nilai tukar rupiah dianjurkan oleh Steve Hanke, dan CBS nilai satu mata uang yang ditambatkan atau dipatok ke sekeranjang mata uang asing tertentu. Anjuran ini didasarkan pada kepercayaan bahwa sistem ini dianggap lebih mampu meredam gejolak kurs. Rencana penerapan CBS ini ditanggapi pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa dengan mematok rupiah terhadap sekeranjang mata uang lain maka rupiah tidak akan bisa lagi dimainkan spekulan dan nilai rupiah akan stabil seketika. Dengan rupiah yang stabil, pengusaha bisa berbisnis, investor paling berpancing dengan stabilnya nilai tukar. Sedangkan yang kontra mengatakan CBS memiliki kelemahan di mana nilai kurs menjadi tidak mencerminkan nilai tukar yang sebenarnya. IMF dan Bank Dunia termasuk tidak setuju dengan neraca penerapan CBS. Mereka mengatakan bahwa penerapan CBS mensyaratkan sistem perbankan yang baik, situasi politik yang stabil, cadangan devisa yang cukup, dan kepercayaan pihak luar negeri yang terhadap keadaan ekonomi dalam negeri. Yang paling krusial, negara harus memiliki cadangan devisa dalam jumlah besar, minimal sama dengan jumlah uang yang beredar, agar tidak digoyahkan spekulan falas. Jika CBS diterapkan, kemudian terjadi rush, BI tidak bisa berbuat banyak karena peraturan begitu. Pengalaman penerapan CBS di Argentina. Untuk melihat dampak positif dan negatif penerapan CBS, ada baiknya kita lihat pengalaman Argentina. Argentina memberikan CBS yang mematok peso 1:1 dengan dolar Amerika sejak 1991. Untuk mengatasi inflasi yang maha dahsyat pada tahun 1990, pada awalnya penerapan CBS dinilai berhasil sebab mampu meredam hiperinflasi sebesar 1.345% tahun 1990 menjadi 84% tahun 1991, turun menjadi 17,5% tahun 1992 hingga 7,5% dan 3,9% tahun 1993 dan 1994. Pola penerapan CBS sangat berhasil dalam mengendalikan inflasi. Hal tersebut memerlukan disiplin anggaran yang super ketat. Dengan CBS, Bank Sentral Argentina diharuskan menyediakan sejumlah dolar yang sama dengan nilai peso yang beredar. Dalam rangka pelaksanaan CBS oleh IMF, Argentina terpaksa menjalankan diet ketat di sisi fiskal. Kebijakan anggaran yang super ketat menyebabkan anggaran pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga tingkat penganggurannya naik tinggi mencapai 20%. Melihat perekonomian Argentina yang sangat tidak sehat, orang-orang mulai menarik uang mereka dari bank-bank dan melarikan ke luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya krisis likuiditas. Tekanan oleh IMF. Menurut Steve Hanke, implementasi CBS tidak memerlukan prakondisi tertentu dan devisa yang seperti diributkan orang. Argentina bahkan menerapkan CBS dengan cadangan devisa zero. Kondisi stabilitas juga tidak diperlukan. Buktinya waktu CBS diterapkan di Rusia Utara, rubel langsung stabil. Padahal waktu itu keadaan betul-betul kacau akibat perang sipil. Penerapan CBS di negara-negara yang sedang mengalami gejolak seperti Bulgaria, Argentina, dan Lituania mengakibatkan tingkat suku bunga langsung turun dengan tajam. IMF sangat mendikte Indonesia dalam sistem nilai tukar mata uang asing dan sistem perbankan. Padahal institusi keuangan internasional ini tidak mempunyai analisis dan strategi selanjutnya untuk memperbaiki sistem perbankan. Lebih buruk dari itu, IMF bukannya berusaha memperbaiki kinerja perbankan, melainkan dengan entengnya menyarankan untuk menutup 16 bank. Yang menjadi masalah, IMF lupa menyiapkan infrastruktur jaring pengamanan ketika menutup 16 bank di Indonesia, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Setelah perbankan Indonesia porak-poranda, IMF baru menyadari kesalahannya dan meluncurkan skema peminjaman pada 17 Januari 1998. Kontroversi kebijakan IMF dan Bank Dunia. Konsensus Washington, tiap negara yang terkena krisis disarankan untuk mengimplementasikan 10 elemen sebagai berikut. Yang pertama, disiplin fiskal, yaitu kebijakan fiskal yang konservatif di mana defisit anggaran tidak boleh melebihi 2% terhadap PDB.
Yang kedua, perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah. Yang ketiga, reformasi pajak. Yang keempat, liberalisasi finansial. Yang kelima, kebijakan nilai tukar yang kredibel. Yang keenam, liberalisasi perdagangan. Yang ketujuh, mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dan asing. Yang kedelapan, mendorong privatisasi dilakukan dengan swatani BUMN. Yang kesembilan, mendorong iklim deregulasi agar pasar lebih kompetitif. Yang kesepuluh, pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual baik di sektor formal maupun informal. Dari 10 elemen di atas, kalau diperas yaitu liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Banyak kebijakan yang dipasarkan oleh IMF, terutama liberalisasi pasar modal yang prematur, yang telah mengakibatkan tidak stabilan global. Sekali sebuah negara ditimpa krisis, bantuan dana dan program-program IMF tidak hanya gagal dalam menstabilkan perekonomian di negara yang ditimpa krisis, tetapi dalam banyak kasus. Program privatisasi yang disarankan IMF dan Bank Dunia lebih tepat disebut sebagai salah satu bentuk kolonialisasi baru. Di dalamnya ada unsur dominasi dan pemaksaan yang menempatkan kelompok masyarakat paling lemah di posisi rentan. Hal ini bukan mengada-ngada, sebab sesudah Bank Dunia dan IMF menganjurkan reformasi struktural dan privatisasi untuk meringankan beban anggaran pemerintah dan untuk memulihkan ekonomi, tidak lama kemudian ternyata dibeli murah oleh perusahaan-perusahaan asing. Martin Feldstein mengecam pendekatan IMF menekan reformasi struktural dan institusional yang sebetulnya bukan bagian dari program IMF. Menurut Feldstein, kegagalan dengan program penyesuaian struktural tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terbukti gagal membantu perekonomian bekas Uni Soviet di pertengahan tahun 80-an. Selanjutnya, berbagai kecaman terhadap kebijakan IMF. Joseph Stiglitz menerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 menilai kebijakan IMF di mana tidak ada yang memberikan hasil yang memuaskan. Dalam artikel The Auspicious Consequence of Instability, Stiglitz menjelaskan bahwa dengan yang terjadi di Rusia, Asia, Amerika Latin, dan Turki membuktikan bahwa IMF telah gagal mengatasi problem mendasar penyebab krisis. Dalam banyak kasus, IMF justru membuat resesi Asia menjadi lebih dalam, lebih lama, dan lebih keras. Stiglitz mengecam metodologi, cara pengenalan, dan ideologi IMF yang sudah usang. Model-model yang digunakan IMF untuk membantu negara-negara yang mengalami masalah ekonomi banyak tidak tepat. Lebih banyak menimbulkan ketidakadilan ekonomi ketimbang stabilisasi. IMF tidak berhasil mengatasi masalah moneter karena ikut dibantu oleh ketidaktransparannya pemerintah Indonesia. Sikap terhadap IMF. Karena kepercayaan terhadap IMF sudah sirna, pengamat ekonomi seperti Didik Rachibini dan Rex Fishbone Baswir menganjurkan agar Indonesia berani melawan IMF, dan pengalaman ini berbagai negara lain tidak memakai resep IMF membuktikan bahwa mereka juga bisa keluar dari krisis. Sikap pemerintah sendiri selalu tidak tegas dan terkesan tunduk terhadap setiap pemerintah IMF. Sekian penjelasan saya mengenai bab 9 ekonomi politik campur tangan IMF dan Bank Dunia. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.